Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video part pertama di manajemen proyek ya, tentang evaluasi proyek yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi kita akan lanjutkan di tahap berikutnya tentang pengerjaan di project report ya. Jadi kita akan coba lebih lanjut lagi, nanti kita lihat ya dari yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, kita akan melanjutkan di project report itu apa aja yang bisa kita kerjakan dan juga kita bisa evaluasi sampai nanti kita akan coba lihat ya apakah proyek itu over budget atau under budget atau malah bisa lebih cepat dari perencanaan ya penyelesaiannya atau lebih lambat dari perencanaan. Nanti kita akan coba lihat. Jadi tujuan akhirnya adalah itu, kita bisa mengetahui seberapa efektif rencana yang sudah kita rencanakan untuk proyek yang akan kita kerjakan, atau nanti kalau kita sebagai seorang manajer proyek kita bisa tahu, bisa evaluasi sebelum proyek itu selesai, kita bisa evaluasi per tahap ya, step by stepnya seperti apa ya. Di materi yang kemarin sudah kita bahas, tinggal dilanjutkan aja. Ini kasusnya sama seperti yang kemarin ya. Oke, kita lihat semua. Nah, di video part kedua ini, seperti materi yang ada di video sebelumnya ya, salah satu tujuan dari kita mengerjakan kasus yang di video sebelumnya adalah kita akan mengetahui proyek kita itu untuk monitoring ya, progresnya itu nanti apakah proyek yang kita rencanakan itu biayanya itu lebih murah daripada yang direncanakan atau lebih kecil, atau emang sesuai dengan anggaran biayanya, atau malah over cost jadi melebihi anggarannya, atau secara schedule itu bisa dilihat ya apakah lebih cepat dari schedule yang telah ditargetkan atau on schedule sesuai dengan schedule-nya, atau behind schedule ya lebih lambat ya, atau lebih lama lagi dari target yang direncanakan. Kita kembali ke pembahasan dan juga pekerjaan yang sebelumnya. Dari soal latihan yang sama atau kasus yang sama, kita akan melanjutkan ya. Di video sebelumnya kita udah sampai ke baseline, sudah selesai sampai sini ya. Nah, tinggal nanti kita akan sesuaikan langkah selanjutnya adalah kita akan sesuaikan di status report ya. Status reportnya seperti apa dari baseline yang ada, kemudian kita pindahkan ke status report. Jadi gimana caranya kita akan melaporkan format dari progres yang kita lakukan ya. Sebelumnya kita lihat dulu di soal latihan ya. Pada akhir periode ke-7 ini ya, langkah ini ya, akan ada sidak. Jadi seolah-olah nanti ini ibaratnya seperti ini analoginya. Saudara itu di minggu ke-7 dari 12 minggu yang sudah direncanakan ini ya, ini ya, dari 12 minggu, di minggu ke-7 itu saudara melakukan sidak di lapangan ya. Nah, ditemukan laporan seperti ini ya, dilaporkan di seperti ini. Aktivitas A dan B 100% selesai. Aktivitas C, D, F progress. Aktivitas C telah selesai 60% kan gitu. Ya, secara keseluruhan. Dari keseluruhan dan aktivitas F-nya telah selesai 70%. Jadi kita nanti akan pindahkan ini status-status yang ada di sini ya ke status report yang sudah kita buat defaultnya ya, atau template-nya yang ada di status report yang ada di sini. Nah, ini merupakan template untuk mengerjakan status reportnya. Jadi setelah mengerjakan baseline, kita mengerjakan status report. Jadi kita perlu pahami komponen-komponen yang ada di template ini. Saudara nggak perlu membuat lagi, nanti saya berikan template-nya ini untuk mengerjakan kasusnya. Jadi kita perlu pahami dulu kolom per kolomnya apa sih maksud dari template ini. Ya, dari aktivitas kita udah bahas, saudara udah tahu dari sebelumnya. If rule juga sudah diketahui dari sebelumnya juga. Ya, status ini dari soal nanti ini kan ibaratnya kita monitoring proyek ya. Kebetulan di soal itu nanti kita akan lihat di soal itu akan ada aktivitas ya pada akhir periode ke-7. Nah, ini nanti kita akan mengadakan monitoring di minggu ke-7. Statusnya apa sih? A, B 100% selesai, C, D, F in progress. Nah, inilah yang nanti akan kita tuliskan ya. Yang akan kita tuliskan di mana sih di status reportnya ya. EAC ini adalah anggaran yang aktualnya seperti apa ya, di soal juga di sini anggaran aktualnya. Kemudian lanjut lagi BCWS anggaran sesuai yang dianggarkan di awal ya. Nah, di sini akan ada warna yang beda kuning sama putih, ini maksudnya apa? Di ACWP ini kalau kita
review materi sebelumnya, ini ya 3 yang penting saudara harus bisa pahami. BJWS adalah biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan. BJWP itu anggaran pada saat rencana itu dilaksanakan. Nanti bisa beda. BJWS itu yang dianggarkan di awal. Kalau BJWP itu anggaran yang dilaporkan sesuai dengan yang dilaksanakan. Ya, kalau ini kan baru dijadwalkan rencana awal. Kalau ini udah dilaksanakan gimana? Sesuai dengan yang anggaran yang awal atau belum? Nah, yang ACWP-nya adalah biaya aktual sampai selesai dikerjakan atau proyeknya selesai. Ya, kita lanjut lagi ya di sini ya. Jadi nanti ACWP itu dari mana? Dari soal yang ini ACWP ya, biaya aktualnya berapa? Ya, kemudian untuk BCWP-nya dari sesuai dengan yang ada di sini ya, status report dari aktualnya yang terjadi. Jadi anggaran yang terjadinya seperti apa dari BJWS atau baseline yang dikerjakan atau yang direncanakan sebelumnya. Ya. Status ini yang langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita untuk mengisi status itu. Ya, untuk EAC sama BJWS tinggal dicuplahkan ke bawah ya, 191 untuk EAC-nya, biaya aktualnya, BJWS-nya 188. Nah, untuk mengetahui bahwa ini pekerjaan di baseline kita itu benar atau enggak bisa dilihat dari sini ya. BJWS-nya adalah 188 juta, lihat di baseline-nya. Nah, kalau saudara nggak menemukan angka 188 juta di kumulatifnya di akhir periode di minggu ke-12 ya, 188, kemudian lihat juga di sini. Nah, berarti saudara mengalami mungkin kesalahan hitung atau salah menempatkan baseline-nya. Jadi kalau ini nilai di kumulatifnya di minggu 12 188 harus sama dengan yang ada di jumlah BJWS-nya, jumlah anggarannya. Itu ya. Oke, kita mulai. Oke, untuk mengisi kolom statusnya bisa dilihat dari soalnya di sini ya. Contoh di sini pada akhir periode ke-7 kita monitoring di minggu ke-7, aktivitas A dan B 100% selesai. Jadi tinggal dituliskan aja untuk A dan B statusnya adalah 100% finish ya. Lanjut. Kemudian aktivitas C, D, F in progress. Aktivitas C telah selesai 60% dari keseluruhan dan aktivitas F telah selesai 75% ya. Berarti kan di sini C-nya 60%, jadi 60% selesai, 75% selesai untuk F. Kemudian D-nya in progress berarti ya, in process aja. Sesuaikan aja ya, ditulis aja C-nya 60%, kemudian tadi F-nya 75%, D-nya tidak ada keterangan persentase, berarti tinggal ditulis in process gitu aja ya. Lanjut. Aktivitas E dan G belum mulai ya, tinggal ditulis aja belum mulai ya, belum mulai. Yang G juga belum mulai. Itu untuk mengisi statusnya, karena angka ini yang akan kita gunakan pedoman untuk mengisi BJWP-nya ya, sesuai dengan anggarannya. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi yang kuning ya, yang kita arsir kuning. Yang kita beri warna kuning ACWP. Biaya aktualnya dari mana sih? Dari soal lagi ya, ini ACWP-nya. Aktivitas A periode 1-nya 14 juta. Periode 4-nya 14 juta. Jadi ini periode aktualnya atau yang terjadi di lapangan untuk pencairan anggaran proyeknya. Jadi periode 1-nya 14 juta, periode 4-nya 14 juta. Tinggal di sini ya. Tulis apa adanya aja. 14, periode berapa tadi? 1 14, 4 14. Ini ya 14. Nah, ya bisa ambil 14 ya. Kemudian karena ini 100% finish, berarti ini BCWP-nya sesuai dengan yang ada di baseline ya. 1 2 3 4 7 7 7 sama. Jadi disalin apa adanya dari ini, berarti sesuai dengan yang dianggarkan. Ada selisih, nggak ada perubahan. Ini ya cara mengisinya ya. ACWP kita nggak perlu menghitung apapun, tinggal memindahkan dari soal. Yang B, aktivitas B, lihat lagi. Aktivitas B itu periode 4 20 juta. Periode 4 20 juta. Nah, padahal di BJWP-nya itu yang terencana, yang direncanakan di lapangan itu adalah 12 juta di minggu ke-3. Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang direncanakan di lapangan itu aktivitas B itu menghabiskan anggaran 12 juta, tapi ternyata di aktualnya atau yang terjadi di lapangan menghabiskan dana 20
juta. Tapi di minggu keempat baru dicairkan gitu ya. Jadi ini adalah status proyeknya. Bisa jadi berbeda ya antara yang direncanakan di lapangan sama yang aktualnya seperti apa di lapangan gitu ya. C. Nah, ini yang perlu perhatian khusus nih. Statusnya adalah 60% selesai. Nah, 60% selesai itu gimana? Lihat dulu ACWP ya, karena kita nggak akan menghitung apa-apa. ACWP tinggal pindahkan dari soal. ACWP itu untuk yang aktivitas ketiga, aktivitas C itu periode 4-nya 10 juta, periode 5-nya 10 juta, periode 6-nya 10 juta. Jadi 4, 5, 6, 10 juta. 4, 5, 6, 10 juta. Ya, di 10 juta ini, oke, kita backsound, ada motor lewat ya, nggak apa-apa. Oke, 60% sekarang lihat BJWP-nya. Di minggu ke-7 itu kita lihat ya, di minggu ke-7 itu ternyata dilaporkan 60% selesai. Ya, dari 60% selesai dari keseluruhan yang direncanakan. Direncanakan adalah 50 ya anggarannya. Nah, gimana cara menghitungnya? Untuk menghitungnya kita lihat di sini ya, yang karena kan kita sidangnya di minggu ke-7, maka di sini kasih tanda warna merah. Ya, untuk mengisi BJWP-nya dari mana sih? Berarti kan 60% dari BJWS-nya. Baru cair 60% dari anggaran yang direncanakan 50 juta. Berarti gimana cara menghitungnya? 60% dikali berapa nih? 50. Ya, berarti yang terjadi di aktualnya adalah di BJWP-nya 30 juta. Jadi gimana sih 60% dikalikan 50? Jadi 50 30 juta ya, seperti itu. Lanjut lagi yang di merah, dia ada periode 4 10 juta, periode 5 10 juta, periode 6 5 juta. Jadi 4, 5, 10, 5. Oke, pindahkan lagi periode 4 10, kemudian 10 lagi, kemudian periodenya tadi berapa? 5 ya, 10 5. Saya cek lagi ya, 10 6-nya 5, benar ya. Oke, nah karena in proses berarti kan masih progres. Ya udah, berarti kita isikan di minggu ke-7 itu, karena kan kita laporan di minggu ke-7 ya, apa adanya aja ya, BJWS-nya 18 karena masih proses. Nanti kalau di soal ada seperti ini, in progress atau in proses ini, ya udah, berarti saudara pindahkan aja BJWS-nya 18 disesuaikan ya, angkanya tinggal dipindahkan ke sini. Itu ya. Nah, untuk E belum mulai, ya berarti kalau belum mulai berarti nggak usah diisi apa-apa karena kan belum mulai ya. Karena kan E kan dikerjakan pasti lebih dari minggu ke-7 ya. E itu lihat ya, dikerjakan di minggu ke-10 ya. Berarti pasti ya, karena kan sidangnya minggu ke-7, padahal E itu dikerjakan minggu ke-10, belum mulai ya. Berarti yang ini nggak usah kalau yang belum mulai nggak usah diisi apa-apa, yang G juga seperti itu, nggak usah diisi. Nah, yang F 75% sama perlakuan untuk yang F ini sama seperti yang C ya, 60% kali 50, yang ini juga 75% kali 25. Nah, ACWP-nya dari mana? Dari soal yang F 4-nya 6 juta, periode 5-nya 6 juta, periode 6-nya 12 juta. 4-nya 6 juta, periode 4-nya 6 juta, tadi 5-nya 6 juta, 12. Cek lagi ya. 4 6 juta, 5 6 juta, 6 12. 6 12. Ya, 6 12 ya. Sorry, bukan di sini. Yang ini. Nah, ini saya salah sorry. Hati-hati ya, harus teliti untuk mengerjakannya. Ya, yang ini belum mulai kosong ya. Tadi saya salah menempatkan ya. Yang F 76% kali yang BJWP-nya ya. Di sini berarti sama dengan 75% kali BJWS. Ingat ya, BJWS bukan EAC-nya. 18,75 ya. Nah, karena di sini soal itu adalah sidangnya di minggu ke-7, dan nanti pada saat saudara mengerjakan ya udah stop di minggu ke-7 ini aja. Kalau saudara mengerjakan kok lebih dari minggu 7 pasti salah ya. Karena kan kita sidangnya minggu 7, minggu 8, 9 dan seterusnya belum dimulai. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan lebih cermat ya. Kalau saudara mengerjakan di sini sesuai soal ya, kita monitoring di minggu 7 ya udah berarti selesai di minggu 7 ini.
Kalau saudara mengerjakan di sini ada lebihnya di sini, ada angkanya, dipastikan pasti salah ya. Jadi harus hati-hati dan juga teliti dalam mengerjakan. Langkah selanjutnya gimana? Nah, kita kalau tadi di baseline itu dijumlahkan ke bawah, kalau status report dijumlahnya ke kanan. Ya, sama sebenarnya. Ya, saya munculkan dulu biar lebih mudah. Totalnya 28. Jadi inilah yang nanti saudara harus bisa cermati ya. Nah, tinggal di drag. Nah, ini kan 77 nanti berapa tinggal lihat ya. Nah, 28 juga. Biar nanti tinggal di drag seperti ini. Nah, ketemu ya. Ini biar warnanya tidak ikut warna tadi saya drag, makanya ikut warnanya. Nah, ini ya. Ini dari mana? Ini 14 tambah 14, 28, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, 28, seperti itu ya. Dijumlahkan ke kanan. Kalau yang 0 berarti yang 0 karena nggak ada ya. Nah, untuk menghitung di sini ACWP ke-7-nya sama BCWP ke-7 itu, nah ini hati-hati untuk menjumlahnya karena di sini saya udah buatkan rumusnya di sini. Penjumlahannya disesuaikan, yang kuning dijumlahkan dengan yang kuning, ACWP-nya dijumlahkan per kuning seperti ini ya. Jadi kalau untuk ACWP ke-7, 127 dari mana? Ya, ini 28 tambah 20 tambah 30 tambah 25 dan seterusnya yang kuning aja ya, ACWP aja. BCWP juga seperti itu, BCWP-nya yang warna putih 28 tambah 12 tambah 30 tambah 18, ketemu angka 106,75 ya. Jadi dijumlahkannya ke kanan dulu, baru dijumlahkan ke bawahnya adalah yang sesuai dengan ACWP sama BCWP-nya ya. Yang kuning sama kuning, putih sama putih. Nah, ini baru sampai mana ini? Yang selesaikan kertas kerja baseline project dan project status ya, baru nomor 1 ya untuk menyelesaikan atau menjawab soal 1. Masih ada nomor 2, 3, 4, 5. Menghitung cost variance, schedule variance ya. Di sini rumusnya sudah saya tuliskan di samping kanannya, tinggal nanti saudara ikuti ya. Ini kalau saya kosongkan dulu, ini kita coba bersama-sama ya. Kita lihat ya, cost variance itu rumusnya adalah ini saya ya kelihatan lagi. Cost variance itu rumusnya adalah BJWP dikurangi ACWP ya. Kalau saudara tuliskan ini di handout sudah ada, tinggal saudara nggak perlu menghafal, nanti juga tinggal dilihat aja. Cost variance itu BJWP dikurangi ACWP. Ini ya 106,75 dikurangi 127 ya. 106,75 kurangi 127 minus 20,25 ini ya. Ini kalau ini saya tuliskan rincian penjabarannya, kalau ini pakai rumus Excel-nya ya. Schedule variance sekarang ya, penyimpangan variance gimana ya, BCWP dikurangi BCWS 106,75 dikurangi BCWS-nya adalah 103. Nah, untuk yang ini 103 itu dari mana sih? BCWS-nya diambil dari baseline-nya. Jadi contoh nih, rumusnya adalah 106,75 BCWP ini, minggu ke-7 ini, kemudian dikurangi BCWS minggu ke-7. 103 dari mana sih? Dari sini, lihat ya. Nah, ini kan minggu ke-7-nya di sini. Ya. Nah, kita lihatnya dari ini, kumulatifnya yang minggu ke-7 ini. Ya, 103. Ya, ketemu angka 103-nya dari sini. Ya, kita saya enter ya. Nah, ketemu angka 3,75. 106,75 kurangi 103. 103 dari mana? Dari baseline yang minggu ke-7 ini. Ya, saya kasih warna kuning. Nah, ini penting ya, karena ini kepake nanti. Nah, ini kita pakai ya, BCWS minggu ke-7 3,75. Nah, kemudian kita akan menghitung cost performance index sama schedule performance index ya. Nanti dari hasilnya ini kita akan lihat nanti ya. Ini di materi yang tadi di handout juga sudah ada. Nanti kalau hasilnya lebih dari 1 untuk cost performance itu berarti kan under cost, lebih rendah. Kalau sama dengan 1 itu on cost, berarti sama seperti yang direncanakan. Kurang dari 1 hasilnya CPI berarti over cost, melebihi cost-nya. Yang schedule performance index-nya itu ya, kalau lebih dari 1 itu adalah lebih cepat dari schedule yang direncanakan. Kalau sama dengan 1 adalah out schedule sesuai dengan yang direncanakan. Kurang dari 1 behind of schedule, lebih lambat. Kita lihat ya. Kita lihat yang biar kelihatan CPI-nya. BCWP dibagi dengan ACWP
BCWP 106,75 dibagi 127. Kalau udah sampai sini sih mudah ya, karena untuk menghitungnya rumusnya cukup sederhana ya. Kalau saudara pakai rumus kan seperti ini, BCWP dibagi ACWP, ini kan 106,75 dibagi 127, ini 0,84 itu lihat ya, CPI 0,84 kan kurang dari 1 ya, berarti kan over cost ya. Nanti pasti akan sampai akhir itu akan melebihi cost yang direncanakan ya. Pasti lihat nanti ya, akan ada trade off-nya ya. Berarti nanti di akhir itu pasti ini akan ada muncul tambahan biaya. Makanya akan muncul over cost, dilihat dari cost performance index di sampai minggu ke-7 ya. Schedule performance index sekarang BCWP dibagi dengan BCWS ya. Ini 106,75, angkanya sudah ada. Sama dengan 106,75 dibagi 103 tadi ya. Ini saya ambil dari yang baseline, ketemu angka 1,04, SPI nya 1,04, lebih dari 1, berarti kan lebih cepat ini ya, artinya ya lebih dari 1 berarti lebih cepat. Artinya apa? Berarti kan ada trade off ya. Meskipun ini over cost ya, tambahan biayanya akan ada tambahan biaya, tapi penyelesaian schedule-nya akan lebih cepat, dibuktikan dengan schedule performance index-nya lebih cepat dari schedule yang direncanakan. Terbukti SPI-nya adalah 1,04, lebih dari 1. Nah, kemudian PCIB, ini kalau saudara pengen tahu tadi PCIB apa, di sini ada ya, ini PCIB, BCWP, ini persen complete index ya, untuk berapa persen indeks itu diselesaikan. Ini rumusnya sudah ada, ini saya sudah rangkumkan, tinggal diikuti aja ya. BCWP dibagi dengan BAC ya. BAC dari mana sih? Ini BCWS total 188 yang ada di sini ya. Ini BAC itu sama seperti BCWS total 188 ya, tinggal disesuaikan ya. BCIB, nah ini ya, 106,75 dibagi 188 dari BCWS total. 106,75 dari mana? Dari sini ya, BCWP ke-7, ketemu angka 56,78%. Lanjut yang C, ACWP dibagi dengan EAC ya. Ini ya 127. Kemudian EAC nya dari mana? Bisa dilihat dari sini ya. Ini dari soal, tinggal dijumlahkan aja, 191. Ini ketemu angka 0,6649 atau 66,49%. Terakhir VAC, tadi VAC variance of completion. Jadi rumusnya apa? Di sini BAC dikurangi EAC. Ini BAC-nya sudah ada di sini. BAC dikurangi EAC. Nah, ini yang direncanakan, ini actualnya. Minus ya, memang actualnya lebih banyak, dilihat dari sini over cost. Tapi trade off-nya adalah kan semakin cepat ya, lebih cepat dari schedule yang direncanakan tadi, akan 12 minggu ya. Nanti akan ada potensi lebih cepat dari minggu ke-7, dilihat udah ketahuan. Oh, nanti ini akan ada potensi lebih cepat pengerjaan ya, pengerjaan proyeknya. Itu ya, dan ini memang lumayan panjang untuk pengerjaannya, makanya saya buat 2 part untuk penjelasan di evaluasi proyek ini. Yang terpenting ini adalah emang harus diperhatikan dengan baik, apalagi untuk mengisi ini ya, untuk mengisi ini. Kalau ini saudara salah ya, kemudian ya menjumlahkan ke kanannya juga salah juga pasti, itu salah juga. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Nanti kalau ada yang saya miss bisa dikoreksi ya, atau nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Kalau masih bingung kenapa seperti itu, bisa ditanyakan lebih lanjut di grup kelas. Yang terpenting saudara bisa paham konsepnya, alurnya untuk mengerjakan dari mulai network ya, kemudian baseline sama status report yang ada di sini, kemudian dapat angka untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di soal ya, secara kasus ya, dari 5 poin soal atau pertanyaan yang ada di kasus ini. Itu ya, untuk mengerjakan status report, rumusnya sudah ada, cara pengerjaannya juga sudah ada, tinggal diikuti. Tinggal nanti di pengembangan di soal yang lain saudara bisa lihat cara pengerjaannya seperti apa. Demikian tadi pembahasan untuk materi evaluation project ya. Jadi sudah kita bahas 2 part ya di video
kali ini. Jadi paling nggak saudara paham konsep dan juga cara pengerjaannya. Nanti kita lanjut di latihan soal yang lain dengan cara yang sama, saudara kerjakan di latihan soal yang lain. Apakah nanti ada kesulitan atau seperti apa pengembangan soalnya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan bisa diskusikan juga di grup kelas ya. Jadi semoga apa yang sudah kita bahas materi di manajemen proyek ini dapat manfaat, bisa diambil manfaatnya. Jika ada salah-salah kata mohon maaf ya. Nanti kalau semuanya juga saya salah bisa dikoreksi bersama-sama ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya untuk materi-materi yang kita bahas pada kelas manajemen proyek maupun kelas-kelas yang lain, dan juga bisa kita saling sharing, saling belajar bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.